Ada main HP, nah di rumah ada. Main apa, main game. Kalau waktunya azan dan sholat enggak. Kenapa enggak main HP? Nanti berhenti, nanti kami kena tembak nanti. Allahu Akbar. Saya khawatir dengan anak-anak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pehtem dimanapun Anda berada, berjumpa lagi hari ini bersama saya Indah Rasikasari. Pak Haji, saya mohon izin lagi untuk ambil alih hari ini. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Ros, panggilan akrab beliau. Tapi bukan Kak Ros ya, Kak Ros Upin Ipin. Ini Ibu Ros. Dan masih juga dengan dunia anak. Nah, kita akan berbicara mengenai bagaimana tantangan anak dan guru dalam belajar di kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Sudah akhir 2020, sudah November 2020 dan kita sudah berkutat dengan pandemi hampir setahun dan semua kita berharap pandemi segera berakhir. Tapi bagaimana kemudian Ibu Ros dan ibu-ibu lainnya di PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini Cinta Ananda, bagaimana mereka menghadapi kondisi pandemi dan bagaimana kondisi belajar adik-adik ataupun anak-anak di PAUD Cinta Ananda. Baik, langsung saja saya sapa Ibu Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat dan dahsyat. Dahsyat Bu ya. Saya suka nih kalau semangat ibu-ibu PAUD biasanya Allahu Akbar, semangat gitu Ibu ya. Karena kita harus ada energi positif, tidak boleh negatif. Apalagi di kondisi sekarang yang tidak menentu, harus tetap semangat. Biar imunnya semakin kuat. Amin, amin, amin. Ibu Ros Linawati dan ibu-ibu lainnya Bu ya, pasti dengan kondisi yang ada banyak tantangannya. Seperti apa Ibu kondisinya kalau sekarang di PAUD? Dari 16 Maret kita sudah ada informasi dari dinas tidak boleh lagi sekolah karena lockdown. Itu kami tunggu 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 bulan. Lalu alhamdulillah pemerintah memberikan informasi tentang daring. Nah, tentang daring ini juga untuk PAUD khususnya tidak semua orang tua bisa menghandle karena kesibukan pekerjaan. Betul, setiap orang tua punya masing-masing tantangannya juga ya Bu. Jadi terus kami, terutama saya dan tim pengelola berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa tetap sekolah, tapi dengan aturan pemerintah itu nggak boleh bagaimana. Nah, kami kompromi sama Bu Juli di situ, dan Bu Rina di situ. Yang alhamdulillah sekali Bu Juli saat itu sedang baru pulang ikut workshop dari Dikmas PAUD di Lubuk, menyampaikan bahwasanya boleh buka PAUD tapi tidak boleh di sekolah dan tidak boleh bawa nama PAUD. Terserah pengelola mau seperti apa sistemnya. Berarti inisiatif masing-masing dari pengelola sekota Banda Aceh. Oke, jadi masing-masing gimana caranya, ya. Tapi tidak boleh di ruangan. Tidak boleh buka sekolah. Tidak boleh buka sekolah, tapi boleh belajar. Boleh belajar. Gimana di PAUD Cinta Ananda? Nah, jadi dengan informasi yang baik itu saya menjadi luar biasa. Terima kasih sama Allah, alhamdulillah. Kita langsung ke lapangan nih, pergi sama Bu Juli. Bu Juli kita suruh pilih lapangan. Alhamdulillah ada lokasi yang paling bagus, lapangannya teduh, ada pohon-pohon. Di situ kami langsung survei, terus bawa spanduk, udah sapu-sapu, besok langsung go. Di mana itu Ibu? Di Kampung Pinang, di dekat di depan PAUD juga. Oke, PAUD Cinta Ananda ini di Kampung Pinang ya, Kampung Pinang di Banda Aceh. Lalu lokasinya juga dekat sama PAUD. Oh, berarti anak-anak juga mudah untuk akses. Iya. Itu dari kapan berarti Ibu? Anak-anak adik-adik itu mulai belajar di apa bentuknya? Di alam. Ya, bentuknya apa? Kebun atau taman kebun. Kebun yang ada pohon besar 2 yang rimbun. Dan seperti biasalah kami kan orang yang suka mendekor-dekor tuh. Walaupun di luar tetap indah lihatnya. Kayak dari kapan Ibu? Dari Oktober baru berjalan 2 bulan. Berarti sudah sebulan, mau ya? jalan 2 bulan. Berarti dari Maret kemudian ini daring dan sebagainya, Oktober kemudian alhamdulillah start di lokasi bermain dan belajar di alam. Di alam, Masya Allah. Berarti apa aja kemudian Ibu? Apakah sama? Ini dibawa nih dari ruangan adik-adik anak-anak dibawa ke gimana strateginya? Insya Allah sebelum kita buat kegiatan di alam itu tentunya kita harus hubungi orang tua juga. Karena kalau orang tua nggak ada
berminat kan nggak jadi juga. Dan alhamdulillah memang Dan ada yang nggak minat? ada karena Ada. corona tadi. Dari 100 Ibu, kalau kita presentasi 50%. 50% ada orang tua yang memang memutuskan untuk Daring. daring. Karena memang itu keputusan masing-masing Iya. orang tua, Bu ya. Iya. Untuk anaknya boleh belajar dan tidak. Baik, berarti 50%. 50% di- orang tua setuju mengikuti kegiatan di alam. Baik. Nah, untuk kegiatan itu seperti biasa kita pakai kurikulum sendiri. Kita kan sudah raker nih. Nah, sudah kita bahas, cuma sistemnya adalah sistem tidak terlalu fokus ke pembelajaran, lebih ke main. bersenang-senang. Aspek yang 6 itu kita gali, aspek agamanya, fisik motorik halusnya, kasarnya, seninya, dan bahasanya. Itu dulu kita gali. Karena setelah kami lihat berkumpulan anak-anaknya semua pada bengong. Karena Bengong? apa? Karena Yang saya teliti adalah karena asik selalu main HP di rumah. oke, baru berapa bulan ya, Bu ya? 7 bulan apa 6 bulan ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 bulan. Mereka bengong begitu di luar gitu, mereka bengong. Jadi nggak fokus ketika bunda gurunya bercerita, kosong. Sedih saya. Sampai hari ini. Hari ini udah mulai. Lumayan. Berapa Udah mulai. Mas, berapa Bu? Berapa lama waktunya mereka begitu? Sebulan ada, karena kita pantau nih, kita lihat, waduh, nih kok seperti ini anak. Kita langsung Karena Ibu kenal adik-adik itu, anak-anak tuh Ibu kenal dulunya ya. Iya. Tiba-tiba mereka daring, mereka langsung bengong selama sebulan itu, kemudian gue balik, macam dia fokus kembali balik. Tapi harus berusaha. Misalnya ketika dia bengong, bunda guru kan punya trik nih. Apa gitu, permainan apa gitu. Misalnya tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali. konsentrasi mereka. Fokus nggak? Tepuk sore 3 kali, tepuk malam kosong. Kita balik sampai berapa kali itu nggak dapat. Dan seminggu baru tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Tahu, dah. Itu tanda sudah fokus. Dan itu Ibu lihat karena mereka bermain HP. Bermain HP maksudnya bukan hanya untuk daring ya, Bu ya, tapi Bukan, mungkin Bunda. di rumah game. Dan saya tanyakan ke adik-adik anaknya, itu. ada main HP, nah di rumah ada. Main apa? Main game. Kalau waktunya azan dan sholat enggak. Kenapa enggak? Nanti matilah kami. Kan main HP, nanti berhenti, mati kami kena tembak nanti. Allahu Akbar. Ibu. Sedih. Makanya saya bilang, ya Allah ya Rahman, kasihanilah anak kami. 6 bulan Bu ya, baru dengan HP. Dahsyat sekali Bu ya. Bagaimana anak-anak kita di luar sana Bu ya, generasi masa Iya. depan. Saya khawatir dengan anak-anak sekarang. Ya, Bu. Makanya saya terutama sebagai pengelola dan teman-teman harus, ayo anak-anak, cara kita, dasar-dasar agama itu harus kita jalankan kembali. Karena kami memang berlandasan Allah gini. Maksudnya gini, kita selalu di situ perkara anak-anak, kalau ada makanan, ini rezeki dari Allah. Mama di rumah itu Allah yang punya. Mobil di rumah Allah yang punya. Biar mereka sudah besar nanti, bukan karena mamanya, bukan karena ayahnya, tapi memang Allah. Jadi memang mengenalkan Allah banget sama anak-anak saya. Berselawat selalu, apalagi ini sedang musim maulid kan? Iya. Itu kita maulid selawatan terus tuh. Jadi di Cinta Nana itu kurang dengar lagu-lagu. Iya. Jadi saya memang pasok ke situ karena saya tahu kan dunia akan kiamat nanti ke depan, mungkin kita dengar-dengar gitu ya. Tapi anak kita ini harus tahu dia agamanya itu betul-betul Islam dan Allah segala-galanya. Sepakat Ibu. Dan itu harus diajarkan dari usia dini. Terima kasih Ibu Ros, ini mewakili juga. Saya yakin semua, tidak hanya ibu-ibu di sekolah yang luar biasa sekali perjuangannya, orang tua juga pasti semua Ibu ya. Kita harapkan memang pandemi segera selesai, pemerintah punya jalan yang terbaik untuk pandemi, dan anak-anak kita bisa belajar lagi Bu ya. Bisa belajar karena efektif Bu daring. Kurang menurut saya. Kurang Bu ya. Lebih efektif tatap muka. Responnya nggak ada Bun. Sementara kami dituntut sama pemerintah harus ada dokumentasi. Nggak ada. Dari 20 anak 1 yang respon. Makanya kemudian orang tua sangat ingin, walaupun tadi cuma 50%, tapi saya yakin juga di luar sana orang tua banyak ingin anaknya sekolah lagi. Iya. Saya juga berbagi masalah ide saya ini sama teman-teman dan teman-teman dukung. Ya saya juga maulah seperti Bu Ros buat, silahkan saya bilang, kenapa enggak? Karena kita punya kreatif, kita punya kreasi, kita punya bakat itu tertanam sekali. Buktinya di Indah,
dengan hanya seminggu sekali aja Bunda Guru semangatnya sama seperti dulu, tidak berubah. Seminggu sekali sekarang, Bu ya? Pertemuannya kan tidak boleh rame-rame juga, Tidak kan. boleh rame. Walaupun di alam kita tetap pakai protokol kesehatan, berpakai masker, kalau nggak pakai facial itu, terus duduk jarang-jarang wajib. Karena anak-anak juga sudah paham. Berapa orang Ibu guru? Guru kita 21 semuanya. 21 orang Ibu. Sekali Ada yang tampil. dirumahkan Ibu karena pandemi? Ada 5 orang. Ada 5 orang. 5 orang. Nggak ada cara, Bu ya? Iya. Gimana Ibu kondisi 21 orang akhirnya harus dirumahkan? Bagaimana Ibu bisa cerita kondisinya? Mungkin 21 tambah 5 jadi 26 orang ya. 26. Kita kan pilah-pilah juga. Yang 5 ini lebih ke penitipan nih babynya. Oke, berarti ada mulai dari penitipan sampai TK. TK. Ya? Kita punya 3 layanan taman penitipan anak, layanan kelompok bermain, dan layanan taman kanak-kanak. Jadi yang 5 itu lebih ke baby. Jadi kita nggak terima dulu baby. Baik. Makanya kita rumahkan dulu sebentar. Ibu-ibu yang sekarang juga masih, Bu, berarti kan kondisinya pasti jauh berbeda dari yang normal kemarin. 21 orang tinggal. Terus gimana Ibu tetap bisa survive, tetap bisa bertahan? Itulah saya bersyukur sama Allah, mereka semangatnya itu luar biasa. Sampai saya tanyakan, Bunda Guru apa tidak mau off dulu dengan penghasilan segini? Enggak, Bu. Kami semangat. Kondisi berapa Ibu? Kalau boleh tahu, kalau Ibu presentasikan saja lah. Sekarang udah biaya infaknya untuk cuma 200.000 sebulan. Makanya saya bilang, kami nggak lihat uangnya, Ibu. Dari berapa? Dulu 1 juta. Alhamdulillah, Bu ya. Alhamdulillah. Tapi semangatnya itu, Bu, luar biasa. Kalau kita dengar teman-teman lain memang nggak ada paut lain. Jadi mungkin karena corona mereka pahami ini kan asbab COVID, bukan karena karni. Jadi saya pun seminggu sekali itu ada pertemuan guru yang membuat satu pertemuan yang menaikkan motivasi guru, yang kasih semangat. Jadi saya selalu membawa energi positif. Saya yakin energi itu kan memang terpancar, dia tertangkap. Nah, mungkin seperti itu yang saya tengok kan. Karena Bunda Guru bilang rata-rata kalau Bu Ros semangat, saya semangat. Wis, the best. Berarti saya harus lebih semangat. Allahu Akbar. Makanya kami juga punya tepuk Bunda Ajaib. Bunda Ajaib selalu cinta Allah. Ajarin Indah dong, Bu, biar kita Bunda Ajaib selalu cinta Rasulullah. Selalu berpikir baik, selalu berhati baik, motivasiku selalu yang terbaik. Apa itu Bunda Ajaib? Selalu ditolong Allah. Amin. Semangat. Saya suka sekali kalau semangat. Kalau sama ibu-ibu, saya senang sekali, Bu. Itu untuk menyemangati Bunda Guru. Bunda Guru. Kan saya wawancara juga, Dek Indah, kok mau ya? Saya jadi kepikiran, aduh macam mana? Nah, kita kan kelola semuanya nih, keuangan semua kan. Jadi mereka anteng-anteng, makanya ada yang, Bunda izin ya kami berjualan di depan sekolah. Boleh. Berjualan. Jualan risol, gorengan lah 3 guru, namanya DCQ. DCQ ini pada Devi. Oh, nama ibunya. Dan Kamarir, keren kali ya, Masya Allah. Nama ibu gurunya DCQ. Jadi sambil jualan, kalau dia off dia jualan pagi, kalau dia nggak off dia jualan sore, seperti itu dikondisikan. Apapun ya, Bu, yang penting bisa bertahan, halal dan sebagainya. Salah satunya juga tadi ibu-ibu yang jualan kue. Iya. Selain dan online lain kan. Jadi mereka nggak merasa alah biasa itu gitu ya. Maksudnya gini, nggak merasa sedikit kali gaji di PAUD, nggak merasa. Kenapa? Ada masukan lain. Betul. Dari sudut yang Allah berikan. Betul, karena kita manusia memang Allah ciptakan sempurna. Dan memang janji Allah kan, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, Ibu. Kalau adik-adik sendiri, Bu, cerita untuk adik-adiknya sendiri, mereka dari mulai umur berapa bulan? Sekarang ini 3 tahun lah kelompok bermain. Oh, kelompok bermain. Oke, baik, kelompok bermain 3 tahun. Sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun. Sampai 6, berarti 3 sampai 6 tahun. Iya. Ya. Itu gimana? Kalau Ibu ceritain nih, mereka di outdoor tadi, ngapain aja, Bu? Iya. Kalau untuk anak TK mungkin lebih menarik ya, karena mereka memang sudah besar, sudah punya bakat masing-masing. Nah, kita kan punya sistem permainnya itu ada STEM. Science, STEM, STEM. 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 Jadi kita punya gaya sains,
Oke. teknologi. Baik. Jadi STEM itu singkatan dari sains, teknologi, lagi edukasi, edukasi, art dan matematik. Masya Allah. Oke. Kelima-lima itu kita mainkan karena semua anak pasti ada di antara itu dia punya daya tangkapnya. Kadang anak yang berpikiran yang thinking istilahnya, yang punya karakter thinking, dia nggak mau dengan main-main, dia lebih suka belajar. Ada di apa tadi, sains ada di edukasi, ada edukasi dan sebagainya. Jadi setiap anak itu dicari, ditemukan bakatnya dan diarahkan ke situ. Makanya permainannya tidak satu aja, bervariasi sesuai kecerdasan anak tadi. Kaya kan Bu ya, nggak boleh dipaksakan anak itu ke satu hal ya Bu. Tadi 50% lah. 50%. Terus tapi orang-orang tua yang lain yang mereka tidak ikut di outdoor, mereka gimana? Daring. Dan mereka minta izin, memang kita kan punya grup nih, grup TKA, ada Bunda, kita ada buka outbound ya Bunda ya. Tapi ini bukan nama Cinta Nanda, atas inilah komunitas Bunda Ros yang tanggung jawab. Oke, setuju Bunda, kami nggak setuju, daring aja ya, boleh. Jadi yang masalah COVID yang mereka memang khawatir, ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau bagi saya sendiri, masalah corona ini adalah sama-sama ciptaan Allah. Jadi Allah lah yang tahu kemana dia akan hinggap. Yang penting kita sendiri harus ada imun. Nah, imun kami ini, kami setiap pagi membaca surah Al-Fatihah dengan niat untuk menaikkan imun kami agar kami terhindar dari virus corona. Setiap pagi. Itu caranya Bu. Dan itu kemudian diajarkan kepada anak-anak dan semua ibu-ibu guru. Kalau pagi memang wajib membuka gelasnya masing-masing, botol minum masing-masing. Baik, berarti itu cara ya Bu ya. Dengan niat self talk ke Allah, ya Allah, jadikan bacaan air Fatihah ini sebagai imun kami. Kami yakin Engkau pasti sayang sama kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu rame-rame semuanya. Nah, itu yang kami lakukan 2 bulan. Semoga Allah ijabah kami, dan insya Allah. Amin. Insya Allah lah. Amin. Kita berharap Bu ya, semua imun kita tetap terjaga. Tapi yang penting tadi Bu, semangat. 50% Bu, apakah kemudian ada yang nambah? Oh ya Bu, nggak apa-apa, kami mau nih anak kami. Akhirnya kecium. Oh iya, kecium. Nih nambah. Kemarin nambah, tadi juga nambah 1. Tadi Yazid nambah 1. Bunda Ros sudah buka ya, udah langsung ketemu saya. Yazid, saya lupa lagi Yazid coba pas ketemu Yazid. Berapa orang adik-adik yang ikut di outbound? Sekitar ada 60-an lah. 60-an. 60 orang. Kalau normalnya kita tuh 100 kalau yang di normalnya, kalau offline, kalau tatap muka. Jadi sekarang 60. Tapi alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Syukur, sangat bersyukur karena dari nol yang daring. Kan dari daring adalah tidak semua orang tua mau membayar uang sekolah. Walaupun kita udah 50% kita kurangkan karena tidak ada pembelajaran. Tapi kami tetap berterima kasih juga untuk orang-orang tua yang peduli sama kami. Karena Bunda Guru kan tidak ada subsidi dari pemerintah. Ini berarti bukan punya pemerintah? Bukan, swasta. Cuman izin aja dari pemerintah. Jadi hanya dari SPP anak-anak lah ya untuk penghasilan Bunda Guru. Bu Ros, boleh dong ceritain mungkin ataupun tips ya, ini buat orang tua di rumah yang memang mereka juga belum menyekolahkan anaknya, ataupun bagaimana menghadapi anak-anak di kondisi yang memang tidak mudah seperti sekarang Ibu. Apa yang orang tua harus lakukan? Di antara mereka banyak kesibukan ini itu, tapi juga harus ini tanggung jawab mereka juga untuk anak-anaknya. Tapi jangan juga sampai menyakiti mungkin mereka kadang stressful. Itu gimana Ibu cara menghadapi anak-anak usia dini tadi Ibu, sampai 6 tahun? Kalau dari saya adalah orang tua mau nggak mau, satu memang harus belajar Bunda. Memang harus belajar tentang anaknya sendiri. Kenapa? Orang tua menurut saya itu punya 3 pola. Orang tua yang nyasar, orang tua yang bayar, orang tua yang sadar. Aduh, ini coba Bu dijelasin dikit tadi. Nyasar, bayar, sadar. Yang nyasar menurut saya orang tua itu tidak punya visi misi ketika keluarga. Mau jadi apa anaknya nanti. Yang bayar, orang tua memang selalu membayar anaknya. Mereka yang punya ekonomi berkecukupan. Semua pakai uang, dan akhirnya nanti anaknya juga membayar untuk menitipkan orang tuanya di Allah Akbar. Orang tua yang sadar, dia sadar banget.
walaupun sesibuk apapun dia bekerja, dia harus sadar anak itu adalah memang harta kita yang nanti akan menjadi aset kita. Nah, sekarang orang tua kan masih muda, masih mampu, masih bekerja dulu. Nanti lama-lama umur 60-70 siapa yang itu? Kan anak kita makin seperti kita. Iya. Nah, jadi menurut saya jadilah orang tua yang sadar, yang mengerti tentang anak usia dini dan belajar. Baik. Karena Allah paling sayang pada hambanya yang suka menuntut ilmu. Ilmu itu akan menjadi lebih baik untuk Ilmu bisa mengamalkan. dicari di mana-mana ya Bu ya. Itu menurut saya. Baik Ibu. Jadi orang tua yang selalu belajar Bu ya. Ya. Karena tidak ada sekolah untuk jadi orang tua ya Iya. Bu. Nggak ada sekolah untuk jadi orang tua yang baik Bu ya. Sekarang keren, Kak Indah. Masa corona ini malah online tuh lebih the best ilmunya. Jadi saya sekarang juga belajar online, webinar itu nggak bayar. Banyak sekali sekarang webinar ya Bu. Kalau sudah nggak ada COVID kayaknya udah selesai itu webinar, harus bayar. Iya. Nah makanya saya bilang kalau orang tua yang sadar dengan masa COVID sebenarnya ilmunya banyak. Banyak macam-macam yang dulu kita nggak pernah online jadi online, yang nggak pernah Zoom jadi Zoom, dan terutama bagi saya ilmu yang paling banyak saya dapati di Zoom ini. Dulu saya kurang dapat. Baik. Karena apa, terbatas. Iya. Uangnya, itu panggilannya. Kok ini siapa saja? Yang penting Siapa kita ada saja. kuota. Yang penting kita ada kemauan Bu ya. Ada jalan. Banyak ilmu. Jadi Allah tuh memang luar biasa, maha adil. Kenapa kita diistirahatkan dengan lockdown, dengan corona, harus banyak belajar. Nggak ada istilah corona. Bagi yang mau mengetahuinya, bagi yang mau memikirkannya, kata Allah. Iya. Yang penting Allah ciptakan kita manusia yang sempurna Bu ya. Punya kreativitas, kelebihan dan sebagainya. Masya Allah Ibu. Cerita lagi dong gimana keseharian kalau sama ibu-ibu di kami insya Allah selalu happy sebenarnya di PAUD karena itu tadi karena saya mungkin orangnya suka banyak belajar, suka banyak melihat, terus saya ini kalau dalam mesin kecerdasan itu punya apa sih istilahnya, pemikiran yang feeling. Nah, kita ini semua manusia punya 5 kecerdasan. perasa ya. Saya sudah diperiksa orang yang feeling, kecerdasan feeling. Makanya saya kadang-kadang kok suka ya saya dengan kalau ada kreatif saya cepat gitu. Jadi ke orang feeling itu selain perasa dia punya ide yang cemerlang. Oke. Jadi alhamdulillah Allah berikan kepada saya kecerdasan feeling. Saya bisa berkreasi tapi yang penting ketika kita sampaikan informasi ini, teman-teman bunda gurunya menyambut. Kalau nggak menyambut, mungkin kita agak sedih juga kan. Iya. Tapi tergantung kita bawa kemana. Jadi Tapi ini gayung bersambut ya Bu gayung ya. bersambut. Saya yakin kalau ketika kita berikan kebaikan kepada orang, kebaikan itu untuk kita kembali. Ya. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Saya yakin banget. Luar biasa Ibu Ros. Ibu Ros, untuk ini dong, untuk ibu-ibu lagi yang ada di rumah, pesan Ibu apa untuk COVID ini? Karena kan juga kondisinya sekarang anak-anak lebih banyak di rumah, apalagi yang Ibu mau sampaikan? Iya. Pesan saya di masa COVID ini tidak usah terlalu panik dengan COVID karena virus corona dan kita sama-sama makhluk Allah. Jadi mari kita kuatkan imun dengan terutama bagi umat yang Islam dengan vibrasi Al-Quran lah, getaran Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kalau dibacakan di air putih dia akan jadi obat, itu aja minum. Terus bilang sama Allah, ya Allah kuatkanlah imun hamba dengan air ini. Terus kita berolahraga, terus kita jaga makanan, kalau keluar ke tempat ramai pakai masker, dan berdoa. Jadi tidak usah khawatir dengan COVID, karena COVID itu sebenarnya ujian dari Allah. Kita semakin takwa apa semakin nggak bertakwa, jalani aja. Kalau memang sudah waktunya kena, berobat. Kalau memang yang penting gini, kita langkah-langkahnya dulu. Kalau kata pemerintah, protokol kesehatan. Nah, kita ikuti itu, insya Allah samhina wa ta'na sama pemerintah, insya Allah Allah bantu. Baik, karena COVID juga malu Allah ya. Iya. Jadi ikhtiar kita ikuti Ikhtiar. protokol kesehatan. Ibu Ros Linawati. Terbalik. Ros Nilawati. Oke, Ibu Ros Nilawati, terima kasih banyak sudah berbagi dengan pemirsa PEHTEM. Salam untuk bunda-bunda guru. Insya Allah. Salam buat adik-adik juga, anak-anak Bu ya. Anak Semoga tetap semangat ya Bu. Ya, tetap semangat. Tetap semangat pastinya, dan semua kita berharap cepat selesai lah
COVID ini Insya Allah. anak-anak jangan sampai seperti cerita kita tadi Iya. ya, sampai bengong, Bengong. sampai lalai sama game. Karena bagaimanapun mereka generasi Cemerlang ke depan, generasi cerdas. mereka yang akan melanjutkan semuanya. Ya, Ya. Ibu terima kasih banyak Ibu. ya. Terima kasih banyak, salam buat semua yang di sana. Insya Allah. Dan terima kasih buat Anda, pemirsa PTM. Kita sudah selesai, waktunya sudah habis. Dan insya Allah sampai jumpa di edisi mendatang. Saya Indah Sekasari, mewakili seluruh tim yang bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi